Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi tentang nilai mutlak, dengan subtema sekarang adalah pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi yang kita bahas minggu lalu itu dan video sebelumnya adalah persamaan nilai mutlak. Nah, sekarang kita bahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, apa perbedaan antara persamaan dengan pertidaksamaan? Pada materi sebelumnya, tanda yang kita gunakan itu semuanya sama dengan ya, makanya disebut dengan persamaan. Kemudian pada materi sekarang yang akan kita bahas itu tanda yang kita gunakan adalah tanda bentuk lebih kecil atau lebih besar, jadi tidak menggunakan sama dengan lagi ya. Sehingga namanya pertidaksamaan nilai mutlak. Ada beberapa sifat umumnya. Nah, ada beberapa sifat umum dari pertidaksamaan nilai mutlak. Yang pertama, apabila tanda yang digunakan adalah tanda lebih kecil dari A, maka dia bentuknya seperti ini. Jadi mengapit ya, antara minus A dengan A. Jadi dia mengapit. Atau bisa dibaca antaranya X ini berada di antara minus A dan A. Kemudian begitupun untuk yang menggunakan lebih kecil sama dengan. Kalau menggunakan lebih kecil sama dengan juga sama caranya, mengapit juga antara minus A dengan A. Yang membedakan tadi di sini lebih kecil saja, kalau di sini lebih kecil saja, kalau di sini lebih kecil sama dengan. Oke ya. Jadi mengikut sesuai dengan bentuk soalnya. Kemudian, bagaimana kalau tandanya lebih besar? Kalau tandanya lebih besar itu berbeda ya. Tandanya lebih besar itu menggunakan kata atau. Jadi, kalau ini lebih kecil dari minus A dan lebih besar dari A. Jadi bentuknya kalau misalkan digambarkan untuk tanda lebih kecil itu, dia bentuknya seperti ini. Di sini minus A, di sini A. Jadi dia berada antaranya minus A dan A. Jadi nilai mutlaknya itu berada di sini kalau tandanya lebih kecil. Dan nilai mutlaknya berada di sini. Kalau tandanya lebih besar, di sini minus A, di sini A. Kalau tandanya lebih besar, berarti dia kan lebih kecil dari minus A, artinya di bawahnya minus A. Berarti ini di sini. Kemudian di atasnya juga A atau lebih besar dari A. Jadi ini perbedaannya kalau digambarkan di garis bilangan ya. Kalau untuk tanda lebih kecil bentuknya berada di antaranya A, minus A dan A. Kalau bentuknya lebih besar berarti dia ke samping masing-masing, lebih kecil dari minus A dan lebih besar dari A. Begitupun untuk yang sama dengannya. Sama halnya tadi, cuman yang membedakan adalah menggunakan lebih besar sama dengan. Oke, dan ini sifat kelima sering digunakan, ada juga pada video sebelumnya atau slide PPT sebelumnya, bahwa nilai mutlak itu sama saja dengan akar dari X pangkat 2. Nah, nanti ini akan berguna. Kemudian selanjutnya kita lihat contoh. Misalkan ada X mutlak X tambah 7 lebih kecil dari 9. Ingat, tanda lebih kecil itu tadi bentuknya adalah di antara ya, antaranya minus A dan A. Berarti berada di antaranya minus 9 dan 9 karena A-nya di sini adalah 9. Jadi 9 ini adalah posisinya A. Berarti di sini minus A dengan A. Oke, mutlaknya di tengah, nilai mutlaknya di tengah. Kemudian, bagaimana cara menyelesaikannya? Ingat, tujuan kita adalah membuat X ini sendiri. Kalau membuat ini X saja sendiri di tengah, berarti minus 7 ini, positif 7 ini, positif 7 ini harus disingkirkan. Bagaimana caranya disingkirkan? Kita pindahkan ke sebelah masing-masing. Bagaimana caranya dapat min 16? Jadinya positif ini kalau pindah ruas itu kan jadinya negatif. Jadinya 9 kurang 7. Di sini juga minus 9 kurang 7. Jadi dia pindah ke kiri dan ke kanan dengan cara yang sama ya. Artinya karena dia positif berarti dia jadi minus 7 dan minus 7. Sehingga minus 9 kurang 7 jadinya min 16 dan 9 kurang 7 jadinya 2. Oke, jadi hasilnya sudah ketemu.
berarti X itu berada di antaranya minus 16 dan minus 2. Dan 2, sorry. Jadi antaranya minus 16 dan 2. Oke, jadi ini himpunan penyelesaiannya. Kemudian bagaimana kalau misalkan ada soal mutlak 2x kurang 1 lebih besar sama dengan 7. Kalau tandanya lebih besar tadi kita pakai kata atau, karena dia ke kiri atau ke kanan ya. Jadi lebih kecil dari minus A atau lebih besar dari A. Nah, untuk lebih besar dari 7 jadinya seperti ini. Ini untuk lebih besar dari A ya. Ini pertama yang dilakukan dia untuk X lebih besar dari A. Nah, karena di sini kenapa X saja? Karena kan memang sesuai rumus yang tadi ya. Tapi kalau di sini kan soalnya 2x kurang 1, makanya 2x kurang 1 lebih besar sama dengan 7. Terus min satunya pindah ruas ke sebelah, jadinya 7 tambah 1, hasilnya di sini 8. Jadinya X lebih besar sama dengan 4. Kemudian, di sini ada kesalahan sedikit ya. Harusnya masih ada ya. Di sini ada kesalahan. Seharusnya masih ada lagi satu untuk 2x kurang 1 lebih kecil sama dengan minus 7 ya. Ini untuk lebih kecil dari A. Nah, sekarang 2x lebih kecil sama dengan minus 7 ditambah 1 ya. Kenapa? Karena ini minus pindah ruas ke sebelah jadi plus. Jadi minus 7 tambah 1. Oke, hasilnya saya tulis di sini. Jadinya 2x lebih kecil dari minus 6 atau X lebih kecil dari minus 3 ya. Oke, sehingga hasilnya di sini himpunan penyelesaiannya ada dua, yang ini X lebih besar dari 4 atau X lebih kecil dari minus 3. Jadi sorry ya, ada kesalahan sedikit di slide-nya. Nah, bagaimana kalau misalkan dia dua tanda mutlaknya seperti pada persamaan. Nah, caranya juga sama seperti pada persamaan. Yang pertama kita lakukan adalah membuat nilai yang kita bekerja satu persatu, mulai dari 3x tambah 1. 3x tambah 1 sama dengan 0. Berarti 3x sama dengan min 1. X sama dengan minus 1/3 ya, karena dibagi 3. Oke, sehingga batasnya di sini lebih besar dari 1/3 dan lebih kecil dari minus 1/3 juga. Nah, ini untuk positifnya dan ini untuk negatifnya. Kenapa bisa negatifnya seperti ini? Berasal dari sama halnya tadi di persamaan. Jadi negatif 3x tambah 1. Jadinya kalikan masing-masing negatif 3x minus ketemu plus, jadinya minus 1. Makanya hasilnya di sini seperti ini. Oke, sekarang untuk 2x tambah 4, berarti kita bekerja di sini lagi ya. Nah, yang ini lagi kita cari batasnya. Berarti 2x tambah 4 sama dengan 0. Nah, berarti 2x sama dengan min 4. Berarti x sama dengan min 4 bagi 2, jadinya min 2. Sehingga di sini batasnya adalah min 2. Kemudian ini untuk plusnya, ini untuk minnya. Ini berasal juga caranya seperti tadi, jadinya minus 2x tambah 4, jadinya minus 2x kurang 4. Jadi yang dimasukkan ke batas-batas ini untuk
Jadi untuk batasnya yang digunakan bukan 3 dengan 4 lagi ya, tetapi minus 1/3 dengan minus 2 sesuai dari batas-batas yang berada pada penyelesaian yang kita selesaikan tadi. Kemudian yang untuk kurang dari minus 1/3 itu adalah minus minus, antara minus 1/3 dengan minus 2 itu plus minus, kemudian yang di atasnya itu juga plus plus. Jadi yang kita ambil itu adalah untuk minus minus, berarti yang ini dengan yang ini ya. Berarti hasilnya di sini minus 3x dikurang 1 dengan minus 2x kurang 4. Kemudian untuk plus minus ini kebalik ya, tidak masalah. Minus plus plus minus tidak masalah. Jadi yang diambil itu di sini kebetulan minus plus ya, bukan plus minus, tetapi mau plus minus minus plus hasilnya sama aja nanti. Berarti minus 3x kurang 1 dengan 2x tambah 4. Kebetulan dia mau tukar i, minus plus dia pakai, tidak masalah. Kemudian untuk plus plusnya kita ambil 3x tambah 1 dengan 2x tambah 4. Oke, penyelesaian berikutnya di sini. Sama halnya tadi untuk persamaan, berarti kita selesaikan satu-satu. Untuk interval kurang dari minus 2 atau di bawahnya, sorry ya, harusnya di sini bukan kurang dari minus 2, tetapi di sini harusnya adalah kurang dari 1/3. Jadinya 3x kurang 1 dikurang. Kenapa dikurang? Sesuai pada soalnya, makanya ibu tampilkan di sini soalnya. Kurang 2x kurang 4 lebih kecil dari 10, berasal dari sini ya, karena kurang dari minus 1/3. Kemudian kita operasikan masing-masing. Si minus 3x dikurang 2 minus 2x jadinya minus x. Min 1 dikurang min 4 jadinya 3. Kemudian 3 pindah ruas jadi minus 3. 10 kurang 3 jadinya 7, berarti x. Ingat ya, apabila pembagian dengan tanda negatif, di pertidaksamaan itu pembagian dengan tanda negatif, maka pertidaksamaannya akan berubah. Ini kan lebih kecil berubah menjadi lebih besar karena yang pembaginya adalah minus x, kecuali misalkan kayak gini, 2x lebih kecil dari 8, berarti x-nya nanti lebih kecil dari 4. Kenapa tetap tandanya sama? Karena ini pembaginya masih positif G. Seandainya misalkan minus 2x lebih kecil dari 8, maka x nanti ini lebih besar dari minus 4. Kenapa? Karena pembaginya di sini adalah tanda negatif, sehingga dia bisa merubah tanda dari yang sebelumnya lebih kecil menjadi lebih besar. Nah, berdasarkan persamaan 1 dan persamaan 2, maka diperoleh hasil bahwa dia harusnya di sini sepertiga ya. Diperoleh bahwa ada irisan antara ini kan tandanya x lebih kecil dari minus 1/3. Di sini x lebih besar dari minus 7. Sehingga terdapat irisan antara, kalau kita gambarkan di sini minus 1/3, di sini minus 7. Nah, lebih besar dari minus 7 artinya gambarnya ke sini, kemudian lebih kecil dari minus 1/3 gambarnya ke sini, berarti ada irisan. Nah, irisannya yang gini, yang kena 2 kali, berarti berada pada antara minus 7 dan minus 1/3. Kemudian untuk interval antara minus 2 ini kebalik intervalnya sebenarnya ya. Penulisan intervalnya di sini harusnya di sini minus 2, di sini yang minus 1/3. Sorry ya, banyak kesalahan pengetikan. Jadinya antaranya minus 2 dengan dengan 1/3. Nah, di sini seharusnya tidak menggunakan tanda sama dengan ya.
Oke, kita lanjutkan saja. Berarti yang digunakan adalah tetap menggunakan sama dengan karena berada pada interval yang ini. Kalau untuk lebih besar biasanya pakai tanda sama dengan. Nah, untuk berikutnya berarti kita menggunakan yang tengah. Berarti minus 3x kurang 1 dikurang 2x tambah 4. Hasilnya bisa dioperasikan masing-masing. Minus 3x dikurang 2x jadinya minus 5x. Kemudian minus 1 dikurang 4 jadinya minus 5. Jadinya selanjutnya minus 5 pindah ruas ke 11 jadinya 10 tambah 5 hasilnya 15. Berarti X ini juga karena pembaginya adalah negatif, maka dia akan berubah tanda. Jadinya 15 per min 5 jadinya min 3. Karena pembagiannya negatif maka berubah tanda juga. Kita lihat dari persamaan 1 dan 2 juga diperoleh irisan. Kita lihat bagaimana cara mengiriskannya. Antaranya di sini ada minus 3, di sini minus 2, dan di sini minus 1/3. Antaranya 2 dengan minus 3 di sini, terus lebih besar dari minus 3 ke sini. Oke, berarti yang kena 2 kali itu yang ini ya. Nah, sehingga hasilnya bisa dilihat di sini. Berarti yang menjadi penyelesaian itu antaranya minus 2 dengan minus 1/3. Begitupun untuk interval di atas 1/3. Oh, jadi tadi sebenarnya sudah benar di sini bahwa yang dipakai itu adalah 2 ya. 2, sorry. Di sini sudah benar, di sini juga sudah benar. Yang salah itu adalah di sini. Yang salah di garis bilangannya. Tapi yang di sini sudah benar. Sorry ngeblank. Sehingga diperoleh hasilnya yang diambil itu adalah 3x tambah 1 dengan 2x tambah 4. Jadi interval untuk yang pertama itu sudah benar pada slide. Yang salah itu adalah pada garis bilangannya. Harusnya di sini minus 2, di sini 1/3-nya. Sehingga hasilnya kita bisa lihat. Kita tinggal operasikan 3x kurang 2x jadinya x, 1 dikurang 4 jadinya min 3. Min 3 pindah ruas jadinya 13. Kemudian dari persamaan 1 dan 2 kita peroleh irisannya. Bagaimana cara memperolehnya? Kita lihat di sini minus 1/3, di sini 13. Di atasnya minus 1/3 berarti ke sini, di bawahnya 13 lebih kecil dari 13 berarti ke sini, berarti antaranya sini. Oke. Sehingga hasilnya yaitu antaranya minus 1/3 dengan 13. Nah, sekarang dari ketiga irisan ini, yang ini dari ketiga ini yang pertama, ya. Dari ketiga persamaan ini yang ini pertama. Pertama yang ini. Kemudian yang ini yang kedua, kemudian yang terakhir yang ini. Berarti kita gabungkan ketiganya, maka diperoleh hasilnya adalah minus 7, antaranya minus 7 dengan 13. Bagaimana cara memperoleh hasil seperti itu? Kita lihat ini, kita mulai dari antaranya minus 7. Oke. Caranya kita bentuk dulu 3 garis bilangan. Berarti yang pertama antaranya minus 7 dengan 2, minus 2. Kemudian berikutnya antaranya minus 2 dengan minus 1/3 ya. Oke. Yang terakhir antaranya minus 1/3 dengan 13. Oke,
Jadi apabila digabungkan semuanya, yang ini, kemudian yang ini, kemudian yang ini, digabungkan semuanya, berarti kita mulai dari minus 7 sampai dengan 13. Berarti dari minus 7 sampai 13. Jadi untuk setiap interval itu diiris-iriskan, kemudian terakhirnya nanti digabungkan. Oke, kira-kira seperti itu. Berikutnya, apabila ketemu soal yang sebentuknya seperti ini, ada ya pertidaksamaan yang diapit oleh dua tanda nilai mutlak, kita bisa menggunakan cara seperti ini. Kita bisa menggunakan cara yang tadi dengan cara memindahkan ini ke sebelah, jadinya 2x tambah 1 dikurang x kurang 3. Bisa juga menggunakan cara berikut ini. Ingat bahwa mutlak x itu sama saja dengan akar x kuadrat, sehingga apabila ketemu dua tanda mutlak seperti ini, berarti kita bisa akar kuadratkan masing-masing ruas. Berarti kuadratkan, kita ubah mutlaknya ini menjadi akar kuadrat, jadi diakarkan baru dikuadratkan masing-masing ya. Di sini sudah tidak ada tandanya. Oke, tanda mutlaknya. Kemudian berikutnya, karena akar dengan akar ini bisa dicoret, akarnya di sebelah dengan akarnya di sebelah bisa dicoret. Kemudian kita uraikan masing-masing. Cara menguraikannya masing-masing, yang ini 2x tambah 1 kuadrat diurai menjadi 4x kuadrat tambah 4x tambah 1. Kemudian x kurang 3 kuadrat diurai menjadi x kuadrat dikurang 6x tambah 9. Cara menguraikannya, mau pakai rumus cepatnya yang ini, ax tambah b kuadrat, hasilnya itu adalah a kuadrat x kuadrat, kemudian ditambah 2ab x, kemudian ditambah b kuadrat. Jadi pakai rumus ini saja ya. Nah, bagaimana caranya? Cara kerjanya misalnya kayak ini tadi, 2x tambah 1 kuadrat. Nah, jadinya a kuadrat berarti 2 kuadrat, jadinya 4x kuadrat. X ini ngikut ya, kuadrat. Kemudian 2ab berarti 2 kali 2 kali 2 kali 1. Nah, jadinya 2 kali 2 kali 1, 2 kali A kali B. Jadinya 4, X ini ngikut. Kemudian B kuadrat berarti 1 kuadrat, hasilnya 1. Makanya hasilnya seperti ini. Begitupun untuk X kurang 3. Selanjutnya, kita pindah ruaskan. 4x kuadrat dikurang x kuadrat jadinya 3x kuadrat, kemudian 4x ditambah 6x jadinya 10, 1 dikurang 8 jadinya 9. Oke, difaktorkan. Cara memfaktorkannya ini, cara memfaktorkannya ini sudah dipelajari mungkin waktu SMP ya. Jadi tidak usah saya jelaskan lebih lanjut. Jadi diperoleh pemfaktorannya itu adalah 3x kurang 2 dengan x tambah 4, sehingga hasilnya x itu sama dengan 2/3 dan x sama dengan min 4. Apabila dibuat ke dalam garis bilangan, berarti di sini min 4, di sini minus 2/3 saja. Kemudian untuk positifnya, karena bisa di sini positif, kita mulai dulu dari yang tengah. Minus 4 dengan 2/3 berarti di tengahnya ada 0 ya. Antara minus 4 dengan 2/3, antara minus dan positif itu di tengahnya ada 0. Sehingga apabila 0 disubstitusi ke sini, berarti x-nya diganti 0, berarti 3 kali x pangkat 3 kali 0 pangkat 2 hasilnya 0, kemudian ditambah 10 kali 0 hasilnya 0, kemudian dikurang 8. Nah, hasilnya itu adalah minus 8. Karena tanda hasilnya minus, berarti di sini
minus. Begitupun kalau kita mencoba untuk di bawahnya minus 4, anggaplah kita ambil minus 5. Nanti kalau kalian coba, nanti peroleh hasilnya positif. Kalau kalian coba di atasnya 2/3, anggaplah misalkan 1, kalian coba masukkan ke sini, jadinya anggap kayak gini. 3 kali 1 pangkat 2 jadinya 3. Kemudian 10 kali 1 jadinya 10. Kurang 8. Hasilnya adalah 5. Jadi positif ya. Nah, jadi sehingga di sini positif tandanya. Kita ambil yang tandanya positif. Kenapa? Karena di sini tanda lebih besar dari 0. Berarti kita ambil yang ini karena positif di sini toh, di bawahnya minus 4 dan di atasnya 2/3. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah di bawahnya minus 4 atau lebih kecil dari 4, minus 4, dan atau di atasnya 2/3. Nah, cara ini sebenarnya kalau yang tidak mahir dengan pemfaktoran juga bisa tidak digunakan, bisa menggunakan cara yang sebelumnya yang tidak menggunakan pemfaktoran tetapi panjang. Tapi kalau misalkan sudah mahir pemfaktoran bisa menggunakan cara ini, dan cara ini lebih singkat meskipun harus menggunakan pengetahuan tambahan yaitu tentang pemfaktoran yang berkuadrat. Oke. Sampai di sini saya kasih tugas sedikit ya, sama 4 nomor sebagai latihan, nanti dikumpulnya minggu depan. Oke, sampai ketemu lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa bertanya nantinya baik lewat privat chat ataupun di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.